Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami Belajar dan Berbagi dengan tema dampak media sosial dalam kehidupan kita sehari-hari, kelebihan dan kekurangan. Saya Yoladita Adila. Dalam episode ini kita akan membahas fenomena media sosial yang telah merubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Tetapi sejauh mana sih dampaknya? Kita akan mengupas kelebihan dan kekurangan penggunaan media sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana media sosial mempengaruhi kesehatan mental, hubungan sosial, pola pikir, serta selain itu, kita akan mengupas kelebihan dan kekurangan penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana media sosial mempengaruhi kesehatan mental, hubungan sosial, dan pola pikir kita. Mari kita telaah bersama-sama. Selain itu, kita juga akan membicarakan cara-cara untuk menggunakan media sosial secara positif dan sehat, serta mempertimbangkan tindakan pencegahan untuk menjaga keseimbangan digital dalam era media sosial yang begitu dinamis. Saya yakin topik ini sangat relevan dan penting untuk kita semua. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai mengeksplorasi kita tentang dampak media sosial dalam kehidupan kita. Saya sangat antusias untuk berbagi informasi, wawasan, dan pandangan yang menarik bersama Anda semua. Yuk kita bincang-bincang dengan narasumber pemerhati media sosial dengan Kawi Astuti. Halo Kawi Astuti, apa kabar? Alhamdulillah baik Yola. Alhamdulillah ya Kak ya. Kesibukannya sekarang apa nih Kak kalau boleh tahu? Sibuknya apa ya? Apa nih? Sibuknya yang pasti memperhatikan. Memperhatikan apa tuh? Media sosial, sosial. khususnya anak-anak sekarang ya seperti itu. Oke, baik. Kakak enaknya dipanggil apa nih? Kak Wias atau Wi Astuti? Panggil aja Kak Iyas. Kak Iyas. Oke, baik Kak Iyas. Di sini kan topiknya untuk berbincang dan berbagi pembelajaran tentang media sosial ya. Pasti di media sosial ini ada dampak negatif dan positif dong, bener kan? Ya, betul. Oke, baik. Di sini aku mau tanya dong Kakak, kelebihan dari penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari menurut Kakak itu seperti apa ya? Oh, ada beberapa sih kelebihan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Itu ya meningkatkan konektivitas sosial, seperti media sosial ini memungkinkan kita untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan orang lain di seluruh dunia. Dan memperluas jaringan sosial. Kita dapat memperluas jaringan sosial itu dengan bertemu dengan orang baru dan menjalin hubungan dengan orang baru dengan media sosial. Dan ada lagi sumber informasi yang cepat, di mana media sosial itu memungkinkan kita untuk memperoleh berita dan informasi terkini dengan cepat dan dari berbagai sumber. Dan yang terakhir, sebagai sarana ekspresi kreatif, di mana media sosial memberikan platform untuk berbagi karya, seni, tulisan, kreasi lainnya secara luas kepada publik. Oke, baik Kakak. Berarti itu bagian dari dampak positifnya penggunaan media sosial ya Kak Yes, ya menurut Kakak betul. ya. Oke, kalau dampak negatif penggunaan media sosial nih terhadap kesehatan mental menurut Kakak ada nggak sih? Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan mental. Kesehatan mental seperti apa tuh? Rasa cemas dan stres. Ada lagi rasa rendah diri ya, gangguan tidur, dan perasaan kesepian. Semua itu merupakan dari dampak negatif penggunaan media sosial yang berlebihan. Oke, baik. Kalau untuk gangguan tidur itu kayak gimana sih Kak? Contohnya itu loh. Gangguan tidur itu misalkan menghabiskan waktu terlalu banyak di media sosial. Berarti main handphone terus kali ya. Waktu harusnya jam tidur itu ya. Iya, betul. Seperti itu. Oke, baik Kakak. Di sini tindakan apa sih yang dapat untuk mencegah penggunaan media sosial secara positif dan sehat gitu menurut Kak Wias ini nih? Tindakan yang bisa diambil untuk menggunakan media sosial secara positif dan sehat itu satu,
batas waktu layar. Seperti apa itu Kak, batas waktu layar itu? Nah, batas waktu layar itu misalkan gini, ditetapkan batas waktu untuk harian pengguna media sosial dan hindari menghabiskan waktu terlalu banyak di platform media sosial tersebut. Oke. Nah, ada lagi pilih dengan bijak konten yang akan dikonsumsi. Misalkan pilihan konten yang positif, inovatif, yang bermanfaat, yang dikonsumsi di media sosial dan hindari pemicu dan perasaan negatif atau tidak sehat. Oke, baik. Dan ada lagi secara positif dan sehatnya itu jaga privasi dan keamanan. Seperti apa itu? Nah, seperti apa? Pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Iya, soalnya belum tahu nih Kak, seperti apa privasi. Nah, seperti apa pemeriksaan pengaturan privasi itu bisa dari akun. Nah, terus untuk membatasi akses informasi pribadi. Nah, jangan mudah membagikan informasi sensitif kepada publik. Seperti itu. Dan ada lagi tetapkan pembatasan. Nah, pembatasan itu seperti apa? Nah, pembatasan itu ditetapkan pembatasannya itu yang jelas mengenai apa yang diinginkan bagi media sosial, dengan siapa dan Anda ingin berinteraksi seperti itu. Siapa kita ingin berinteraksi ya di media sosial tersebut. Betul. Dan yang terakhir itu harus bisa menjaga keseimbangan, di mana dipastikan Anda atau misalkan Mbak Yola memiliki waktu untuk berinteraksi langsung dengan orang lain di dunia yang nyata dan tidak sepenuhnya harus bergantung pada media sosial sebagai satu-satunya bentuk interaksi sosial. Oke, baik. Di sini baru mengupas sedikit aja udah banyak ya untuk penggunaan media sosial, mungkin dari dampak-dampaknya yang didapatkan ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kakak, bagaimana Masih ada ya pertanyaan? Ada dong, pasti. Ini kan podcast untuk mengulik penggunaan media sosial. Masih ada ya Kak. Untuk pertanyaan berikutnya itu, bagaimana sih cara menjaga keseimbangan digital dalam era media sosial Kak? Oke, nah ini ada beberapa cara untuk menjaga keseimbangan digital dalam era media sosial. Sampai seribet ya. Satu nih, perlu dicatat nih. Tetapkan waktu, ya kan? Tanpa media sosial, bisa nggak? Seperti apa ya kayaknya aku nggak bisa deh kalau harus bisa. Misalkan pilih hari atau waktu yang telah ditentukan, di mana Mbak Yola atau Anda siapapun yang menyaksikan ini tidak menggunakan media sosial sama sekali dalam satu hari, dan gunakan waktu itu untuk menjalankan aktivitas offline yang sangat bermanfaat. Yang sangat bermanfaat itu seperti apa sih Kak? Ya, sekarang bisa ciptakan kegiatan alternatif. Nah, seperti apa? Temukan kegiatan yang menarik di luar media sosial seperti membaca buku, olahraga, menghabiskan waktu dengan keluarga, pastinya itu. Karena apa? Kita dekat aja dengan keluarga, itu jaraknya jauh. Nih kayak ini nih, Mbak Yola di sini, saya di sini. Kalau dengan asik dengan media sosial seperti ini, ya sama aja bohong. Pada sibuk dengan handphonenya masing-masing ya Kak, ya, lebih seperti itu. Kalau bisa ciptakan satu hari aja tanpa media sosial seperti itu. Ada lagi yang ketiga nih, berikan prioritas pada interaksi sosial secara langsung. Seperti apa? Yang kayak gimana tuh Kak? Usahakan untuk memiliki waktu yang berkualitas dengan orang-orang terdekat Anda secara langsung, bukan hanya melalui media sosial. Dan keempat, langsung aja nih. Apa nih Kak? Evaluasi dampak emosional. Seperti apa tuh Kak kira-kira? Nah, jika penggunaan media sosialnya mulai mempengaruhi kesejahteraan emosional Anda atau Mbak Yola nih, ambil langkah-langkah untuk mengurangi, membatasi interaksi dengan platform media sosial. Gitu. Oke, baik. Terakhir. Masih ada. Terakhir masih banyak, ada. Ya, kan? Nah, yang terakhir nih, buat kebiasaan sehat. Seperti apa itu? Seperti apa? Buat buat kebiasaan sehat itu sebelum tidur. Banyak orang tidur atau di luar jam ini. Nah, seperti apa? Hindari penggunaan media sosial sebelum tidur, dan gunakan waktu itu untuk bersantai, membaca buku, melakukan rutinitas tidur secara positif. Oke, baik Kakak.
Terima kasih banyak loh Kak untuk Sama-sama. jawaban Kakak ini sangat antusias banget ya. Jadi untuk kita bisa mengetahui begitu banyaknya pengaruh dari dampak sosial yang kita diskusikan di dalam podcast ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami dengan tema dampak media sosial dalam kehidupan kita. Kelebihan dan kekurangan kami telah menjelajahi berbagai aspek mengenai bagaimana media sosial mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Melalui bincang-bincang kita tadi, kita menyoroti kelebihan penggunaan media sosial dengan meningkatkan konektivitas sosial, memperluas jaringan dan sebagai sumber informasi yang cepat. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan dampak negatifnya terhadap kesehatan mental seperti perasaan cemas, rendah diri, dan gangguan tidur. Penting bagi kita untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan sehat. Mari kita tetap menjaga keseimbangan digital, mengatur waktu layar, memilih konten yang bermanfaat, menjaga privasi dan keamanan, serta memberikan prioritas pada interaksi sosial yang langsung. Saya berharap podcast ini telah memberikan wawasan dan pemahaman baru bagi Anda semua. Mari kita terus berdiskusi dan mengedukasi diri tentang penggunaan media sosial yang positif, serta membantu menciptakan lingkungan daring yang aman dan sehat bagi kita semua. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan Anda. Sampai jumpa pada podcast kami, Belajar dan Berbagi berikutnya. Tetaplah terhubung dan tetaplah bijak dalam menggunakan media sosial. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.